Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simiati Nurwahidin. Saya mahasiswa PPG dalam masa jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL aksi kedua dengan mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan dengan materi strategi promosi yang akan ditampilkan di kelas 12 di SMK Bakti Bangsa Bandung. Selamat menyaksikan. Kita bertemu lagi di pertemuan di mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Karena Genta sedang Ibu minta tolong untuk ambil video. Jadi wakilnya ya siapa, Irfan? Ya silakan Irfan pimpin doanya teman-temannya. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perisa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Sudah kita tidak lepas dari masker. Sudah belajarnya udah kalian tuh nggak ketemu ibu di Zoom atau di Meet atau di WA ya, atau di Google Classroom. Sekarang kita sudah banyak juga aktivitasnya yang aktivitas ketemu langsung atau tatap muka. Tapi tetap kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan. Yang 5M. Apa aja 5M? Masih ingat awalnya? Konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Kalau ibu bilang huruf ganjil, angka ganjil, kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilangnya angka genap, kalian dilipat tangannya kayak anak TK itu. Ngerti kan? Gampang ya? Lebih gampang dari yang kemarin yang ngajak sebut kan? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Makanya kita lihat yang gampang apakah jauh lebih konsentrasi atau sebenarnya yang lebih panjang yang kalian lebih konsentrasi. Konsentrasi Dimulai. 5. Nah, kan baru pertama. Tadi dibilang apa? Kata kuncinya kalau ganjil, kalau genap. Nah, 10. Nggak diem begini. Atau mau SBY-nya tangan ke atas, tangan ke samping. Boleh, Bu. Nah, konsentrasi dimulai. 7, 8, 11, 12, 101. Nah, kan bingung kan, makin panjang kan angkanya. Konsentrasi media promosi. Masih tentang media promosi, tapi lebih ke segmentasi pasar atau strategi promosi. Nah, sebelum masuk ke materi yang sekarang, ibu pengen mencoba merefresh dulu kalian tentang apa sih yang kalian pelajari di materi sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Nah, iya silakan Rati. Kan kemarin kita habis Akan mempelajari tentang media promosi kembali. Kan kemarin tentang bagaimana kalian bagaimana kalimat promosi yang supaya menggugah orang untuk supaya tertarik membeli produk kita. Nah, itu adalah menentukan media promosi. Nah, sekarang membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Nanti penjelasannya segmentasi pasar akan Ibu jelaskan lagi pada saat materi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada apa aja sih? Nah, setelah kalian mempelajari ini, diharapkan peserta didik itu mampu menentukan strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar dengan tepat.
segmentasi pasar itu apa? Target pasar lah ya. Jadi kita itu beli produk, menjual produk itu buat ke siapa? Nah, nanti akan dijelaskan pada saat materi. Terus mendemonstrasikan promosi melalui media sosial dengan kita tonton dulu video pembelajaran ya. Salah fokus sama rambutnya semuanya, Mas. Pernah nggak sih ngalamin toko kita udah jual produk, tapi kok sepi-sepi aja ya, belum ada yang beli. Nah, bisa jadi Temanya adalah tentang baca dan menulis walaupun materinya tentang PKK. Bingung kan tuh ya? Ya, nanti kita lihat aja soal materi. Nah, untuk pertama yang kalian sudah pelajari, apa sih strategi promosi? Ada yang mau jawab? Ya, Diki. Rangkaian kegiatan yang direncanakan atas penggunaan yang optimal sejumlah elemen-elemen promosi dengan cara mempengaruhi konsumen agar tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang atau jasa sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan terhadap dapat tercapai. Wah, ini kelompok mana nih? Wah, berarti nanti penilaiannya mulai berkelompok ya. Nah, berarti yang kelompok yang lain tuh harus banyak-banyak mengumpulkan poin. Nanti kita di akhir kita lihat siapa nih yang kelompok paling aktif ya. Nah, jadi benar strategi promosi itu apa? Rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh para penjual sehingga kita untuk dengan elemen-elemen yang ada sehingga akhirnya mempengaruhi konsumen untuk tertarik. Kalau udah namanya tertarik, pasti nanti akan melakukan pembelian kan? Atau kalau dalam bahasa penjualannya disebut transaksi. Kan kalau kalian tidak hanya sekedar mengumpulkan keranjang kalau di aplikasi belanja online. Nah itu. Nah, langkah awal sebelum melakukan strategi promosi itu apa sih? Nah ini lihat, ini ada macam-macam. Apa sih di sini dilihat di slide-nya kan ini ada macam-macam nih. Nah, ini kan berarti dia digolongkan apa sih target pasar kita tuh apa aja? Ada yang anak kecil, ada yang memang usianya lansia, ada yang melihat secara pakaiannya seperti apa, terus ada yang bagaimana kebutuhannya seperti apa. Berarti kita lihat kan targetnya siapa. Kalau dalam bahasa penjualan itu disebutnya segmentasi pasar. Ada yang mau jawab segmentasi pasar itu apa? Ya, silakan Dimas. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang sama. Kan sebelah gitu dari sekarang. Handphone yang udah nanti waiting list itu ya yang harganya 99 gitu ya, harganya yang 11 ya. Nah itu. Terus membuat video promosi melalui YouTube. Kayak kemarin yang pertemuan selanjutnya kan itu dia percetakannya melalui website kan, melalui YouTube kan. Nah itu salah satu caranya. Lalu berikutnya, ayo ini tebak-tebakan ya, siapa dia? Pemasaran dengan menggunakan meme. Nih, bawa pacar diskon 10%, bawa istri diskon 20%, bawa pacar sama istri makan gratis. Nyari penyakit gitu mah. Jadi gitu. Jadi kalau kayak kalian banyak misalnya beli 1 gratis 1. Nah itu salah satunya meme. Atau gini, yang kalau hari ulang tahun dapat gratis apa? Ya sekarang kan kayak gitu ya. Nah itu salah satunya bentuknya seperti itu. Nah terus endorsement kepada selebgram. Nah ini ya, kayak cantik ya. itu aku versi 2. Amin. Amin kan dulu, amin. Kan namanya impian boleh setinggi langit ya, tapi harus realistis. Takut nanti kalau kalian udah terbang terlalu tinggi tiba-tiba jatuh gitu. Sakit masalahnya. Nggak ada yang terbang tuh, nggak ada yang jatuh tuh ke atas gitu kan. Membuat spanduk atau brosur menarik. Suka ditawar-tawarin. Kalau kalian nih yang motor-motor ya, sering nggak? Sering. Nah itu kan kemarin sudah baca lagi. Nah apa yang dimaksud dengan copywriting? Ada yang mau jawab?
Saya Bu. Asep. Wah, ini aja udah mulai ini ya. Apa itu copywriting? Copywriting adalah cara berkomunikasi yang biasa digunakan oleh para pembuat iklan. Benar. Terus berikutnya, tujuan copywriting itu apa? Ada yang mau jawab? Ya, apa Tujuan itu Pak? dari copywriting itu untuk menghasilkan tulis Kelompoknya jadi bingung kan? Siapkan media promosi yang dibuat di pertemuan sebelumnya sudah ada. Aplikasinya masih ada atau yang penting foto. Karena sekarang cuma foto. Pilih media sosial yang digunakan untuk melakukan strategi promosi sesuai dengan segmentasi pasar. Pilih media sosialnya sudah maunya pakai apa? Instagram semua? Ya. Untuk sekarang nanti ada ini buat copywriting yang menarik sesuai dengan target pasarnya. Ini contohnya ya. Satu lagi nanti kalian ibu sambil kasih share juga di grup juga. Buat kalian atau bikin apa sih copywriting dikerjakan secara manual, ada yang dikerjain di buku. Edisi bulan November. Oh ya udah edisi bulan November. Buat besok aja. Berarti yang tadi aja yang kalau uploadnya si Rati doang langsung. Nggak apa-apa. Yang penting, oh ya buat upload nggak harus semua. Yang penting perwakilan kelompok itu kan buat nanti bahan di presentasi. Nanti ibu tahu bahwa hari ini mengirimkan Google Classroom itu adalah hasil pekerjaan desain awal, rancangan awal. Nanti kan berikutnya bisa diperbaiki sambil dipresentasiin. Ingat kalau kalian presentasi itu sambil memperkenalkan diri, membuka, kenalan mah udah kan. Nah, sambil kalian jelaskan, karena orang tidak selamanya memahami secara gambar dan tulisan, betul tidak? Nah, gitu. Buat kelompok berikutnya ini nggak apa-apa kan namanya kelompok pertama. Ingat presentasi itu kalian sambil sambil membuka, lalu memaparkan apa yang itu, lalu nanti teman-teman lain silahkan menanggapi. Ini diklik aja biar tuh. Nungguin ya? Tuh, nungguin nggak? Nah, Nggak kan ya udah. nah itu udah kelihatan. Kelihatan nggak guys tulisannya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Itu dulu. Nah, sekarang ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulan materi hari ini, strategi promosi adalah cara mempengaruhi konsumen agar tertarik untuk melakukan transaksi sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat. Jadi tadi sudah disampaikan juga kesimpulan apa yang kalian dapat dari Dara dan juga dari Ibu. Nah, setelah tadi rangkaian pembelajarannya dari awal sampai akhir, sampai kalian tadi belajar lagi model PJBL atau Project Based Learning, terus model CRC, terus lalu berikutnya kalian juga tadi menggunakan Google Classroom, terus juga sama ibu kalian juga diajak untuk menggunakan aplikasi editor. Itu tuh salah satu penerapan dari pendekatan TPACK. Gimana kalian merasa termotivasi nggak setelah ibu ajak belajar hari ini? ya. Ya, ada yang mau berpendapat? Ya silakan Pak Riz. Dengan kesimpulan yang tadi itu dengan strategi promosinya jadi lebih suka gitu berliterasi dan juga tingkat kesukaan membacanya meningkat, soalnya kan disertai dengan desain-desain yang ada dan juga membuat kita tuh ingin membuat copywriting gitu, kayak caption yang tadi kita lihat juga. Iya, terima kasih Pak Riz, tepuk tangan untuk Pak Riz. Ya, jadi strategi promosi itu adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan secara optimal dengan sejumlah elemen promosi dengan cara mempengaruhi konsumen agar tertarik. Tadi dari 4 presentasi kalian lebih tertarik yang mana? Itulah kalau misalnya kalian tertarik dan akhirnya beli, itu berarti strategi promosi sudah sampai. Kalau cuma hanya dalam aplikasi belajar online, kalau hanya sampai di keranjang saja, itu berarti hanya tertarik, tapi kalian tidak mau melakukan transaksi.
transaksi. Ada orang yang walaupun tertarik sampai bela-belain bakal walaupun nggak punya uang dia akan usahakan, itu berarti dia sudah masuk. Tapi ada yang cuma hanya tertarik aja dan tidak mau membeli, itu beda lagi. Gitu. Terus langkah pertamanya tadi benar, yaitu menentukan target pasar dengan melakukan segmentasi pasar. Kayak tadi, komputer itu pasti hanya untuk kalangan tertentu. Itu harusnya ada siapa itu juga akan disampaikan. Nah, setelah kalian tadi belajar supaya ibu tahu bagaimana kalian sudah paham atau belum sama materi yang ibu ajarkan, nanti kalian silakan isi evaluasi pembelajaran. Nanti linknya di sini sama ibu juga nanti dikirim di grup WA supaya kalian juga bisa ngeklik. Diisi waktunya hanya 10 menit. Siap ya? Jadi nanti ada dua, ada yang dikerjakan secara kelompok yang di LKPD-nya masing-masing. Yang kedua itu tugas individu, silakan kalian isi di Google Form. Nanti untuk yang sama seperti minggu kemarin, nanti untuk nilai yang pertemuan sebelumnya juga nanti akan langsung bisa muncul di Google Classroom kalian. Jadi nanti kalian bisa lihat nilai-nilai kalian itu berapa. Paham ya? Ya, selamat mengerjakan. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa berdamai. Berdoa selesai. Nah, untuk kejutan di akhirnya karena tadi kalian sudah banyak melakukan aktif dalam kelas, nanti setiap orang akan mendapatkan hadiah dari ibu ya.